Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang menghitung reaksi pada peletakan balok dengan beban segitiga, di mana ada balok A dan B yang di atasnya seperti tergambar ada beban segitiga dengan berat kiloton per meter. Kemudian balok ini dengan panjang bentang L. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama adalah mengasumsikan dulu bahwa di dalam peletakan A itu ada gaya vertikal RA, kemudian ada gaya horizontal HA, kemudian di B ada gaya vertikal RB. Nah, selanjutnya untuk mempermudah bahwa beban segitiga itu ini kita coba untuk mentransfernya menjadi beban bentuk yang paling sederhana, dimana prinsipnya adalah beban segitiga itu dihitung sebagai Ki besar, dengan Ki besar adalah luas segitiga. Yang kita tahu luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar, alas dari segitiga di atas ini adalah Ki, kemudian tinggi adalah L. Otomatis kita akan dapat asumsi bahwa setengah alas kali tinggi adalah setengah Ki kali L-nya. Nah, beban Ki ini itu bekerja pada titik berat segitiga, yaitu pada titik ini, titik beratnya. Ini titik beratnya, titik berat. Nah, titik berat ini ada di sepertiga dari titik B ini, dan 2/3 L dari titik A. Jadi titik berat itu ada di sepertiga L dari B atau 2/3 L dari titik A, ya. Jadi kalau gambar ini kita sederhanakan, maka akan seperti ini. Jadi kita jadikan beban terpusat, ini ada di Ki besar dengan letak ini titik A, ini titik B, ini ada sepertiga L, 2/3 L, ya. Ini asumsi, ya. Kenapa harus diasumsikan seperti ini? Supaya kita untuk mempermudah kita memahaminya, bagaimana kita mencari reaksi pada peletakan A maupun peletakan B, atau dalam hal ini kita ingin mencari RA dan RB nya. Nah, untuk mencari RA dan RB itu kita punya 3 prinsip keseimbangan yang selalu kita gunakan. Yang pertama adalah sigma H sama dengan 0, kemudian yang kedua sigma V sama dengan 0, kemudian yang ketiga sama dengan sigma M sama dengan
0. Nah, 3 prinsip ini yang selalu kita pakai. Ini prinsip keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi 3 prinsip ini. Nah, selanjutnya gimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan satu-satu. Jadi kita tinjau dulu HA-nya, kemudian kita tinjau P-nya, kita tinjau momennya. Satu-satu kita tinjau. Sekarang kita tinjau sigma H sama dengan 0. Nah, kita lihat dari gambar. Kalau kita lihat dari gambar, ini kita gambarin dulu di sini bahwa tidak ada gaya HA di sini. Jadi HA di sini, HA-nya sama dengan 0 ya. Jadi sigma H sama dengan 0, maka HA gaya horizontal di titik A sama dengan 0. Ini persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau yang kedua. Ini yang pertama, kita tinjau yang kedua. Sigma P sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di gambar, sigma P ini ada 3 gaya yang bekerja. Ini ada 3 gaya. Yang pertama adalah gaya RA, yang kedua adalah gaya Q, yang ketiga adalah gaya RB. Ya, kita lihat gaya RA ke arah atas, RB ke arah atas, dan Q ke arah bawah. Ya, ke arah bawah. Nah, Q ke arah bawah. Nah, oleh karenanya kita bisa rumuskan bahwa RA min Q ditambah RB sama dengan 0. Nah, ini prinsip yang kedua. Kita masukin angkanya. RA-nya kita belum cari, jadi nanti kita tulis dengan RA. Kemudian Q di sini, ini nilainya adalah ini, ya, min setengah QL ditambah RB sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, maka RA plus RB itu harus sama dengan setengah QL. Ini persamaan kedua. Ya, kenapa jadi setengah QL? Karena ini, angka ini dipindah ke belah sini, ke sebelah kanan sama dengan. Ya, jadi ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Nah, kita lanjut. Kemudian tinjauan yang ketiga tadi ada bidang momen. Jadi yang ketiga kita tinjau sigma M sama dengan 0. Nah, untuk sigma M sama dengan 0 ini kita lihat di gambar. Di sini ada 2 momennya. Kita meninjau momen di tumpuan A dan momen di tumpuan B, ya. Saat kita meninjau momen di tumpuan A, ini akan menghasilkan nilai RB. Kemudian kalau kita tinjau momen di titik B, maka akan menghasilkan nilai RA. Jadi ada 2 titik tinjauan yang kita tinjau. Pertama, sigma MA sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0. Nah, kita urai satu-satu di bagian selanjutnya. Ini sigma MA sama dengan 0, maka kita lihat gambar di atas. Kalau kita titiknya adalah ini, sigma MB, kita mulai dulu sigma MB. Sigma MB sama dengan 0, artinya kita tinjauan titiknya adalah titik ini, maka gaya yang ada adalah gaya RA dan gaya Q. Ya, jadi kita tulis bahwa RA ke arah putarannya ke arah jarum jam, RA dikali lengan terhadap titik B, ya. Kemudian dikurang Q
kali lengannya, lengan terhadap titik B sama dengan 0 ya. Nah, kita tulis RA, lengannya kita lihat, lengannya adalah lengannya ini, kalau ada ini lengannya adalah L ini ya, L. Jadi RA kali L dikurang Q, ini lengannya jadi lengannya sepertiga L ya, jadi Q dikali sepertiga L sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukin RA kali L dikurang Q-nya, tadi sudah kita ketemu bahwa Q-nya adalah ini ya, ini nilai ini Q-nya. Kita masuk ke setengah Q L kali sepertiga L, ini lengannya, yang sepertiga L nya adalah lengannya sama dengan 0. Jadi kalau kita sederhanakan, RA kali L sama dengan, atau kita urai dulu, dikurang setengah kali sepertiga seperenam Q L kali L kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian RA kali L, ini angka ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, jadi sama dengan seperenam Q kali L kuadrat. RA sama dengan, ini kita coret, jadi tinggal seperenam Q L. Ini adalah persamaan ketiga. Kita sudah dapat nilai RA. Nah, kita lanjut ke selanjutnya adalah sigma MB. Sigma MB sama dengan 0. Nah, sama, kita lihat lagi gambarnya di sini bahwa kalau titiknya adalah ini, maka gaya yang bekerja adalah gaya RB dan Q. RB putarannya ke arah kiri, jadi negatif. Ini putarannya terhadap titik A, ini ke arah sana, positif ya. Jadi ada lengannya, RB kali lengannya, RB kali lengan momen terhadap titik apa tadi, A, dikurang Q kali lengannya, lengan titik A, jadi lengan terhadap titik A sama dengan 0 ya. Kalau kita urai di sini, RB lengan momennya, ini kasih tanda minus, lengan momennya adalah L. Kemudian tadi kita ingat putaran Q adalah positif, salah jarum jam, ada nanya plus, dikali Q dikali lengannya tadi 2/3 L sama dengan 0. Nah, kita masukin nilainya, RB kali L plus Q-nya tadi kita tahu Q-nya ada di berapa tadi, nah ini setengah QL kuadrat, setengah QL, kita masukin di sini setengah Q-nya Q kecil, QL dikali lengannya, ini 2/3 ini, jadi 2/3 L sama dengan 0. Jadi min RB kali L
ditambah setengah kali 2/3 sama dengan 2/6 Q L kuadrat sama dengan 0. Nah, kita selesaiin persamaan ini. Jadi kalau kita min RB kali L, kalau kita pindahin ini, angka ini kita pindahin ke kanannya sama dengan, maka akan didapat min 2/6 Q L kuadrat. Ya, kita coret ini, L nya kita coret, ini kita coret, tanda minusnya kita coret, jadi RB sama dengan 2/6 QL. Ini persamaan keempat. Ya, jadi persamaan 4. Nah, berdasarkan persamaan tadi, persamaan ke 1, 2, ini persamaan kedua, kita lihat bahwa ada persamaan kedua di sini. RA plus RB sama dengan setengah PL. Kita cek dulu. Kalau dia setengah PL artinya masuk. Kalau persamaan 2, RA plus RB sama dengan setengah PL. Nah, kita masukin nilai RA-nya. RA-nya adalah ini 1/6 PL ditambah 2/6 di sini, 2/6 QL sama dengan setengah QL. Kalau kita tambahin, ini adalah 1/6 tambah 2/6, 3/6 QL sama dengan setengah QL. Nah, 3/6 itu kalau kita kecilin, atasnya dibagi 3, 1, bawahnya dibagi 3, 2 QL sama dengan setengah QL. Nah, ini adalah oke atau cek, artinya perhitungan kita sampai dengan sini sudah benar. Demikian analisis kita tentang reaksi di perletakan. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.